Untuk apa sih bangun ibu kota 200-an ribu hektar? Lu mau bangun ibu kota atau lu mau bangun kota? Bangun negara. Bangun negara, jangan gitu, jangan dibalik. Kalau mau bangun ibu kota, mbok ya seluas Jakarta aja gitu. Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di Ohio Cafe. Jadi kita akan berbincang-bincang tentang ibu kota negara IKN. Jadi studio AZTV pindah nih ke Ohio Cafe, tepatnya di Duren Sawit. Nah, kita bincang-bincang santai dengan tokoh-tokoh yang memang sudah tidak asing lagi dari eksponen pemuda. Kita sapa satu persatu. Ada Bung Adianto. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bung Gunawan. Selamat malam di Yani. sini. Selamat malam, Yani. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Ada Bung Iskandar Sitorus. Selamat malam, Bung. Mas Gun, malam semua. Sehat semua nih ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, apalagi Prabowo sudah menang, ada yang senang semua. Ini Prabowo semua kan? Ya. Jadi kita bahas IKN, juga bahas tentang kemenangan presiden yang memang akan melanjutkan, kemungkinan ya melanjutkan ya. Cuman nggak tahu nih dari bung-bung semua dengan IKN itu ada apa, bagaimana, apakah optimis atau pesimis, kan? Kita buka satu-satu nih. Mungkin dari Bung Iskandar Sitorus dulu nih. Jadi gambaran sampai hari ini memang ada yang menyebut bahwa IKN itu ada yang bilang 77, ada yang bilang 80%. Pokoknya sudah hampir sedikit lagi. Bahkan tahun kemerdekaan atau merayakan kemerdekaan itu nanti di Agustus itu udah di IKN. Bahkan DKI sempat ribut bahwa dia udah bukan ibu kota negara lagi tapi daerah khusus Jakarta. Nah, menurut Bung Iskandar, optimis atau pesimis nih? Silakan, Bung. Ya, kalau kita perhatikan ungkapan-ungkapan atau sajian yang dipublikasi baik pemerintah atau pihak-pihak yang kontra terhadap pemerintah terkait IKN itu patut menjadi cermatan. Kalau kita kaji lebih jauh bahwa apa yang direncanakan oleh pemerintahan Pak Jokowi itu kan era tinggal sekitar 6 bulanan lagi ya. Iya, benar. Nah, kalau setengah semester ini politik berjalan baik-baik saja, artinya tingkatnya masih seperti minggu kemarin sampai hari ini, hitungan kita memang itu akan tidak terkooptasi pada hal buruk. Tapi memang kalau ada hal-hal yang memang berbeda, bisa jadi mempengaruhi. Kurang lebih seperti ini dia, Mas Gunawan, untuk AZTV, bahwa perencanaan Pak Jokowi itu baik di perspektif yang sudah ada. Tentu ini ingin ditransformasi kepada perspektif yang ada pada Pak Prabowo Gibran. Jika ini ingin dicapai, dilakukan dengan cara yang baik dan benar, tentu ada energi tersendiri untuk memformulasikannya. Tapi juga pada sisi yang berbeda, beban di pundak Pak Prabowo dan Gibran itu ada tersendiri, bukan hanya sekedar IKN. Sebab janji-janji politik, janji yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Gibran itu terkait makan siang itu juga luar biasa. Menurut hemat saya sih ya, Mas Gunawan, itu lebih besar dari sekedar mau pindah ibu kota, karena menyangkut dengan ratusan juta manusia yang akan mungkin terkonsolidasi dalam 5 tahun ke depan. Kalau menghitung, kalau mengambil prioritas, menyelamatkan, kalau saya sih menyarankan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran lebih memprioritaskan program untuk manusianya ketimbang hanya sekedar untuk memindahkan ibu kotanya. Bukan berarti tidak jadi, tetapi skala prioritas. Jadi prioritas keduanya adalah IKN. Prioritas pertama itu adalah semua janji yang telah diucapkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran kepada publik, sehingga mereka berdua bisa memenangkan hati rakyat Indonesia. Nah, tinggal bagaimana memang mengkalkulasi kekuatan uang yang akan diraih atau dikelola oleh Pak Prabowo dan Gibran untuk 5 tahun ke depan. Melihat bahwa capaian pajak kita tahun ke tahun semakin sulit, bukan tidak ada ya. Ini mempengaruhi tentu sektor pembangunan dan keutamaan program-programnya pemerintahan yang akan datang. Jadi memang dibutuhkan tingkat pemikiran, kajian, dan perencanaan yang lebih
sempurna daripada sebelumnya. Sebab ke depan ini tantangannya luar biasa kompleks, belum lagi perekonomian itu semakin tidak sefleksibel 5 tahun yang lalu. Saran kami nanti Pak Prabowo dan Gibran tuh harus mengkalkulasi dengan baik pembangunan ini dititik beratkan ke sektor fisik atau psikis. Ini yang mungkin titik berat yang mungkin bisa kita sampaikan di awal ini. Begitu ya Mas Gunnar. Oke, kita ke Bung Yani. Di gambaran IKN itu memang penuh dengan pro kontra ya, baik dari pihak yang memang mendukung maupun yang memang kontra lah dengan yang IKN. Bahkan ya kalau dihitung-hitung, memang beberapa survei menyebutkan memang banyak yang mendukung nih tentang IKN, tapi juga kita harus tidak menutup mata lah bahwa ada pihak yang kontra dengan IKN. Nah, gambaran Bung Yani sendiri gimana nih? Ya, Pak, ya. Tadi, pesimis atau optimis? Ya, ini bukan masalah pesimis dan optimisnya ya Mas Gun ya. Kita melihat bahwa negara kita ini kan negara hukum. Itu kan sudah diundangkan. Bahkan Undang-Undang tahun 2022 itu nomor 3 itu sudah dirubah ya. Ini beliau pakar hukum juga, sudah dirubah kemarin dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2003, baru 4 bulan yang lalu. Masalah dirubah atau tidak, tapi itu tidak dibatalkan, dan itu kan undang-undang. Undang-undang itu kan representasi dari rakyat yang mengundangkannya. Ya. Jadi ibu kota Nusantara itu sudah secara legitimate itu sudah diundangkan, diakui negara. Siapapun rakyat Indonesia ini harus patuh dan tunduk terhadap undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR. Itu dulu garis yang pertamanya. Jadi tidak ada kalimat seperti Bang Torus bilang tadi, apakah kita kurangi anggarannya. Dan ini saya optimis, memang ini memang satu prestasi yang akan dikenang sepanjang hayat terhadap prestasi Pak Jokowi. Karena ini kan sudah dicanangkan oleh Bung Karno dulu, walaupun Bung Karno merencanakan ke Kalimantan Tengah kan, tapi tetap di Pulau Kalimantan itu. Dan ini wujud dari cita-cita Jokowi ingin mempersatukan Nusantara ini, sehingga batas dari Papua, batas dari kita Sumatera, batas dari Bali itu memang di titik tengah lah itu. Sekarang pertanyaannya, apakah Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini siap melanjutkan ini dan juga melaksanakan program yang dicanangkan beliau tentang makan siang ini? Saya kira dengan kompetensi dan kapasitas Pak Prabowo itu, saya kira dia tidak akan mengorbankan IKN kan. Kita tahu Pak Prabowo ini punya track record pengusaha, punya visi apa. Saya hakul yakin ya APBN kita akan bisa melonjak untuk menutupi itu. Dan kita harus perlu ketahui juga bahwa anggaran untuk IKN itu bukan hanya dari APBN. Anggaran itu juga sudah ada kerjasama yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan beberapa pihak ketiga. Maka dibuat di sana otorita itu bisa mengelaborasi anggaran dana ke sana. Dan termasuk bangunan-bangunan di Jakarta ini, yang bangunan kementerian itu kan sudah diprediksikan akan diruislah lah dalam bentuk itu untuk membangun di IKN itu. Jadi saya sangat optimis, bahkan meminta dengan tegas lah kita supaya Pak Prabowo ini betul-betul, dan supaya kita ketahui salah satu juga kemenangan Pak Prabowo itu karena beliau tidak membatalkan IKN itu. Dan ini kan kita lihat juga dia tidak membatalkan IKN, tapi buktinya Jakarta Pak Prabowo juga menang kan. Artinya rakyat itu memang sangat-sangat mendukung untuk pindahnya ke ibu kota Nusantara. Hanya saja saya, kalau bisa Mas Gun ya, saya minta kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi sebelum Agustus ini, karena pemerintahan itu bukan hanya kementerian badan. Kolektif kolegial pemerintah itu ada lembaga-lembaga yang non pemerintah, yang ini cukup kuat untuk menopang negara ini. Misalnya ormas Islam, misalnya Muhammadiyah, NU, termasuk juga ormas agama Kristen, PGI dan sebagainya, termasuk juga lembaga-lembaga profesional seperti PSSI, pencak silat, segala macam. Ini harus dipikirkan pemerintah segera juga menyiapkan lokasi di sana.
Jadi kalau misalnya bangunan itu sudah 70% bisa ditempati, misalnya istana, wapres dan sebagainya, jangan anggaran itu dipulkan untuk memaksimalkan istana ini sehingga seperti istana Nabi Sulaiman misalnya. Dikurangi dulu beberapa persen, dialokasikanlah ini kepada lembaga-lembaga non pemerintah tapi ikut meramaikan IKN itu. Kalau tidak nanti kan pemerintah dengan PNS di sana mereka aja di tengah hutan itu, Bang Torus. Mereka aja bergembira di sana di tengah hutan itu, sementara lembaga-lembaga kita kan punya media, misalnya media juga. Medianya kan otomatis harus pindah ke sana. Berapa ratus ribu media misalnya, berapa banyak ratus ormas-ormas lembaga, berapa banyak misalnya persatuan nelayan, persatuan petani, persatuan macam notaris seperti beliau ini kan, notariat pengacara, harus dipikirkan pemerintah memindahkan di sana. Tapi kita sebagai eksponen, saya berharap itu ya ini secara terbuka juga sebenarnya ya, EGTP ini menjadi masukan ke pemerintah termasuk juga Pak Jokowi dan Mas Prabowo, dipikirkan untuk ini karena kita ketahui aja organisasi kepemudaan itu 300-an lebih, Bang Torus. Ini semua termasuk ya kita bilang pemuda Pancasila, ada FKPPI, ada anaknya Muhammadiyah, ada pemuda NU, ada Ansor dan sebagainya. Kita minta itu aja Pak Agun, kalau saya bukan masalah optimis tidak optimisnya, pemerintah wajib segera, karena itu sudah diatur oleh undang-undang, kecuali undang-undang itu dibatalkan. Oke, ke Bung Adianto. Ini udah kita denger nih gambaran dari Bang Yani, Bang Iskandar. Ini mungkin belum terlihat nih pro kontranya di sini atau pesan yang dibawa eksponen pemuda nih. Jadi kan kita mau lihat gambaran utuh lah. Yang jelas di sana tuh kemarin beberapa minggu lalu juga sudah terjadi kontra terhadap penduduk asli. Bagaimana warga-warga asli itu disurati untuk segera pindah karena itu akan dibangun yang namanya perumahan menteri lah, jalan-jalan besar lah, IKN lah. Belum dari masyarakatnya, hutan pun juga demikian. Entah itu mereka sudah ada yang namanya AMDAL kah atau apakah. Jadi ini hanya dorongan sekelas Jokowi, undang-undang, tapi kesininya tuh transparasinya juga masih sedikit saya dengar. Bahkan satu rumah menteri aja di sana 14 miliar. Terus apartemen-apartemen untuk ASN-nya tuh udah gila-gilaan, satu kamar itu harganya 3 miliar atau berapa itu. Jadi udah aji mumpung semua. Jadi kan harusnya eksponen pemuda tuh mempunyai message, kritikan gitu loh. Ini bancakan nasional atau memang ada tadi undang-undang lah, semangat Bung Karno lah yang seperti Bang Yani bilang. Ini kan kesannya ini proyek terselubung, entah oknum. Nah, EGTV ingin dari eksponen pemuda tuh punya pesan yang baik, bagus terhadap IKN ini, bukan jadi bancakan nasional seperti gambaran. Ini baru gambaran ya, tanda kutip ya. Bukan tuduhan, tapi memang gambaran di Tempo juga dikuak, di beberapa media juga dikuak. Silakan Bung Adianto. Terima kasih, selamat malam EGTV. Saya melihat pemindahan IKN ini sudah berjalan ya dari 2 tahun yang lalu, tahun 2022. Munculnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2023 ya. Jadi belum setahun Undang-Undang ini sudah dirubah. Artinya saya melihat begini. Pemerintah itu dalam pembentukan undang-undang itu relatif tidak konsisten. Pertama membentuk undang-undang, selang 1 tahun belum berjalan, undang-undang itu sudah dirubah. Jarang ini terjadi, undang-undang belum berlaku tapi sudah dirubah. Kenapa? Karena sebenarnya ibu kota negara status quo hari ini masih di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2027 ya, 34 Nomor 2027. Undang-undang ibu kota masih di Jakarta selama belum dipindah ke IKN. Kalau sudah dipindah di IKN, maka ibu kota akan berpindah ke Kalimantan sana. Nah, terlihat dari proses pembentukan undang-undang, pemerintah dan DPR tidak konsisten, itu yang pertama. Yang kedua, dari analisa yang lain, misalnya, saya melihat beberapa negara lain, ada 5 negara itu yang gagal dalam melakukan pemindahan ibu kota. Ada Malaysia di situ gagal, Kazakhstan gagal, Australia gagal, dan beberapa negara gagal memindahkan ibu kota. Apa yang membuat gagal dalam pemindahan ibu kota? Karena faktor pemindahan ibu kota itu jauh dari ibu kota awal, jauh dari ibu kota induk. Mereka rata-rata gagal.
Kenapa gagal? Karena apa? Karena ibu kota awal itu biasanya adalah pusat ibu kota dan juga pusat bisnis. Pusat ibu kota dan juga pusat bisnis menyatu di situ. Ibu kota induk yang awal. Begitu dia dipindah di ibu kota yang baru, yang jauh, maka pusat bisnis akan susah untuk pindah ke ibu kota yang baru. Ya. Pusat bisnis kalau jauh dengan pusat ibu kota, maka bisnis akan terkendala di situ. Misalnya ada impor terkendala di bea cukai dan dia harus kejadiannya di Jakarta dan harus ngurus ke Kalimantan. Yeah. Kita tahulah prosedur pengurusan di birokrasi Indonesia ini masih serba sulit, masih serba lambat dan masih banyak prosedur under table. Kalau harus ada under table bawa uang ke sana, naik pesawat komersil nggak mungkin bisa. Artinya bisa berbulan-bulan nanti bayar barang yang nongkrong di peti kemas di pelabuhan dan seterusnya begitu. Ini kendala-kendala teknis dalam proses pemindahan ibu kota yang jauh dari ibu kota awal ke ibu kota akhir. Problem yang selanjutnya adalah pemindahan ibu kota ini memang seperti yang dikatakan Bang Yani sebelumnya telah dirancang oleh Pak Soekarno untuk pindah ke Kalimantan, tapi dievaluasi oleh Pak Soeharto waktu itu. Pak Soeharto melakukan evaluasi, akhirnya pemindahan ibu kota itu nggak harus ke Kalimantan. Jonggol. Pindah ke Jonggol. Kenapa ke Jonggol? Karena landasannya itu. Pemindahan ibu kota yang jauh dari ibu kota induk ke ibu kota awal yang jauh, dia akan susah kolaborasi antara pusat pemerintahan dengan pusat bisnis. Itu yang menjadi problem. Bisa jadi kita terpuruk nanti secara ekonomi begitu pindah ke sana. Karena koordinasinya kurang lancar. Satu itu. Yang kedua begini. Banyak problem-problem di lapangan terkait proses pembangunan IKN. Pertama persoalan masyarakat adat, terutama persoalan tanah ya, pembebasan tanah sampai hari ini belum clear. Itu yang pertama. Yang kedua, disinyalir karena ini ada 290 sekian hektar pembangunan ibu kota itu yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003 itu 298 atau 90 ribu hektar ya kan. Nah itu epicentrum, di situ dibangun epicentrum pusat pemerintahan, lingkarannya periphery bisnis, lingkarannya lagi baru pemukiman, dan pemukiman di sana relatif harganya tinggi-tinggi. Kita tahu masyarakat Indonesia itu masyarakat yang kelas ekonominya ekonomi menengah. Kita mengkhawatirkan apabila ini terus dilaksanakan, maka ibu kota itu hanya dikuasai oleh segelintir orang, konglomerat-konglomerat, dan kita sangat khawatir juga nanti ada migrasi. Seperti yang terjadi di PIK, seperti yang terjadi di Morowali dan seterusnya. Kolonialisme ya? Migrasi Pak, kolonialisme. Jadi ya mohon maaf, kita nasionalisme ya. Kalau memang di ibu kota itu berpindah dan yang menguasai pribumi, kita ikhlas. Tapi kalau ibu kota berpindah yang menguasai asing, kita nggak ikhlas. Itu persoalan-persoalan lain. Menarik nih. Nah, saya melihat memang perlu ada perencanaan yang matang dan perlu ada evaluasi yang secara menyeluruh ya terkait pemindahan ibu kota. Oke, pembangunan di Kalimantan tetap diteruskan, tidak masalah karena itu aset ya. Kita maju berdasarkan konsep pemerataan pembangunan. Memang kelemahan kita sampai hari ini ya, begitu dihapus GBHN, kita itu pembangunan orientasi pembangunan itu parsial. Dibangun di sini belum selesai, ganti kekuasaan ditinggal Pak, mangkrak. Dibangun di sini ganti kekuasaan mangkrak. Seperti pemindahan ibu kota di Lampung itu udah dibangun Pak. Ibu kota udah dibangun megah segala macam, nggak mau pindah dari Bandar Lampung sampai hari ini. Jadi kota hantu sekarang. Apa ibu kota yang baru dibangun di Lampung itu. Apa namanya? Lupa saya namanya. Itu daerah Bandar Jaya kalau nggak salah itu. Nah, itu mangkrak. Jadi kota hantu sekarang, kota hantu. Nah, jangan sampai pemindahan ibu kota itu nanti begitu. Dan sekali lagi ini ada skenario baru ya, ada aglomerasi ya, kebijakan undang-undang aglomerasi. Aglomerasi yang kita tahu Jabodetabek Takcul. Jabodetabek Takcul. Ya, jadi undang-undang itu muncul untuk mengakselerasi Jakarta sebagai pusat bisnis ya. Di situ ditunjang oleh beberapa daerah lain, Depok, Tangerang, Bekasi dan seterusnya. Nah, sebagai wakil ketua aglomerasi, wakil presiden. Sebagai ketua aglomerasi itu wakil presiden, dan presiden akan berkantor tahun depan di IKN. Sementara pembangunan IKN sampai hari ini belum final ya, masih jauh dari final. Nah, saya mengkhawatirkan nanti
ketika Pak Presiden berkantor di IKN, Pak Wapres berkantor Pak Presiden berkantor di IKN, Pak Wapres berkantor di Jakarta, akan terjadi gap yang sangat jauh. Karena apa? Karena antara wakil presiden dan presiden itu harus harmonis, harus selaras, harus koordinasinya harus kuat. Ketika jauh koordinasinya akan kurang bagus, dan ini bisa menimbulkan secara politik riak-riak yang sangat besar. Nanti tidak harmonis antara hubungan antara presiden dan wakil presiden. Ini membahayakan menurut saya untuk kepentingan republik dan untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan. Di lain persoalan, misalnya begini, pembangunan IKN hari ini memang dibentuklah sebuah badan otorita. Banyak investor asing yang masuk untuk melakukan pembangunan ya. Tapi saya yakin fakta di lapangan, banyak sekali investor-investor yang membangun hanya membuka lahan habis itu ditinggal. Itu problemnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibebankan lagi kepada APBN. Karena APBN tidak mampu mengcover pembangunan IKN, maka dibebankan lagi ke BUMN karya, Adikarya, PP, Waskita dan seterusnya. Hari ini Adikarya, PP dan Waskita dan seterusnya, mereka mengalami defisit keuangan. Bangkrut sebenarnya. Bangkrut, kurang lebih begitu. Bangkrut. Kalau tidak disuntik oleh negara, bisa bangkrut perusahaan-perusahaan karya ini. Ini yang terjadi keluhan-keluhan di perusahaan karya. Jadi kita sebenarnya kalau mendengar apa yang disampaikan sama mereka, Indonesia itu belum siap untuk membangun ibu kota di sana. Itu saja sementara. Oke, Bung Adianto. Dari saya, terima kasih Bung Messi. Jadi udah menarik nih, udah jadi buka-bukaan bongkar-bongkaran ya kan. Udah ada koloni lah, belum siap lah, berujung ibu kota hantu lah. Jadi udah gambar dari Bung Adianto ini udah benar-benar eksponen nih, pesan eksponen pemuda nih. Jadi jelas clear. Cuman kan memang kritikan dari eksponen juga memang harus benar-benar tadi by data, ada compare lah dengan beberapa negara yang terdekat Lampung, dan masuk akal juga. Jadi Soeharto itu ternyata visioner dengan jonggol ya, Bang Adianto. Iya, jonggol. Ya. Visioner dia. Nah, ini kembali lagi ke Bang Iskandar kan. Kalau dilihat ya tadi adat di sana belum beres, ya ngaku-ngaku katanya investor pada antri. Terus banyak yang buka, kemarin Prof Mahfud bilang mana ada gitu, buktinya mana gitu kan. Baik yang mundur. Jadi bener juga akhirnya membebankan yang namanya APBN kita. Jadi ya rakyat juga mesti dapat gambaran yang clear dan jelas nih dari Bang Iskandar ya. Silakan Bang. Terima kasih. Nah ini yang kita sebut tadi, ini kita mau melankonis atau realistis gitu ya. Kalau dilihat kita bercita-cita, cita-cita itu kan nggak harus tahun ini. Cita-cita itu bisa dikelola 2-3 malah generasi yang akan datang buat 2-3 tahun. Ya. Nah, yang kita mau sampaikan begini dia Mas Gunawan dan ICTV. Kalau realitanya Pak Prabowo dan Pak Gibran menghadapi persoalan keuangan negara yang teramat berat, enggaklah mungkin fisik yang diutamakan gitu, enggaklah mungkin begitu. Ini realita. Tapi kalaupun mau mengambil resiko di situ, ya itu kembali kepada pemimpin. Tapi pemimpin tetap punya nurani, bukan semata-mata bahwa kita ya melihat bersama-sama bahwa Pak Prabowo dan Pak Gibran itu melanjutkan, benar. Tapi kan bukan hanya melanjutkan IKN. IKN salah satu di antara banyak yang harus dilanjutkan. Lalu yang paling realistis begini dia untuk kawan-kawan semua. Kita ini mau membangun ibu kota, kalau melihat catatan di negara-negara berbeda dan khususnya Indonesia ketika Soeharto mau membangun calon ibu kota baru di Jonggol yang hanya 7.000 hektar. Untuk apa sih membangun ibu kota 200-an ribu hektar? Lu mau bangun ibu kota atau lu mau membangun kota? Bangun negara. Bangun negara, jangan gitu, jangan dibalik. Kalau mau bangun ibu kota, mbok ya seluas Jakarta aja gitu. Ini tanda kutip atau gimana nih sampai 246 hektar? Kan jadi Kan ribut. kemarin sempat disindir, ini kayunya kemana nih yang masih siapa itu Anies siapa namanya itu bekas menteri itu? Ini kayunya kemana nih? Kan jadi manjang lagi. Itu yang disebut menjadi banyak celah-celah negatif ketika ada konsep yang luar biasa. Kan ini hanya bubble. Pernyataan bahwa ini akan dibangun segala macam, faktanya belum ada kok. Nah, kalau bicara tentang otorita, sudahlah Mas Gun, otorita Batam kita kenal, otorita Asahan kita kenal, otorita Karimun kita kenal kok. Nggak ada yang berhasil. Apa beda otorita yang sebelumnya dengan otorita yang sekarang? Role modelnya sama.
Undang-undangnya sama. Nggak, si Lembong itu bisa jadi benar itu Bang? Belum tentu juga Lembong benar, karena itu kalau ngeliat kita transmigrasi kayunya hilang siapa. Jadi hanya satu konglomerasi yang dapat itunya itu semuanya. Dan itu juga memang terjadi. Nah itu pelakunya ada nih. Efek dari pembangunan pasti ada yang diuntungkan, Iya. kan itu. Tapi Pelakunya kan ada di sini sebenarnya nih Bung Tobias ini. Dari persoalan kan. Kalau ada Bung Tobias pasti cerita panjang. Nah, kalau kita mau perhatian bahwa itu adalah konsekuensi logis, kalaupun itu disebut bagian dari yang negatif. Tetapi kita mau sampaikan sekarang, kalau saya ya bisa dan mempunyai kesempatan untuk membisikkan langsung kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, saya akan sebut tetap yang utama dan terutama adalah makan siang gratis untuk anak-anak bangsa kita. Yang lain itu nyusul. Nah, kalau memang memungkinkan uang negara untuk di prioritas kedua adalah IKN dan lainnya, baru lakukan. Tapi kalau kita hitung dengan makan siang gratis, pendidikan 20%, sektor kesehatan, sektor yang lainnya, wah nggak mungkin bisa terpenuhi dengan cepat itu. Nggak realistis. Nah sekarang umpamanya disebut bahwa ada sektor lain, sektor swasta pihak ketiga yang mau ikutan. Nah oke, kita sama-sama kan lah kita pahami. Sudahlah, jangankan sektor swasta di Indonesia, evergreen di China saja, korporasi yang bergerak di bidang properti bangkrut. Sampai 7.000 triliun punya hutang. Nah kita mau menyebut apa? Sudah alamiah saja. Mau bangun ibu kota, bangun. Nggak ada harus bangun ibu kota, harus deadline-nya tanggal sekian, harus masuk ke tanggal sekian. Lu ini mau bangun ibu kota apa mengejar tentatif waktu gitu. Nah jadi hilang esensi pembangunan ibu kota hanya karena kisi-kisi yang nggak penting. Dan kisi-kisi yang nggak penting ini menjadi berbahaya bagi pemerintahan berikutnya. Nah kembali kita tanya kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi apa iya mau membuat terpleset putranya sendiri yang adalah wapres kalau ini harus dikejar full-fullan, dikejar mati-matian? Kurang lebih seperti itu. Itu gitu. Enggak, kalau menurut saya Mas Gun bukan itu ya. Pertama kita harus lihat dulu bahwa yang namanya membuat satu terobosan itu memang harus ada yang dikorbankan dan memang harus ada yang harus tidak bisa seperti balik telapak tangan ya. Kalau ada negara-negara yang tidak sukses memindahkan itu by case lah, beda dengan Indonesia. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya gambarkan, karena memang Pak Prabowo ini juga ya memang mantunya Pak Harto yang memang kita tahu punya visi pembangunan. Saya berharap yang 270 sekian hektar itu sebenarnya dikembalikan ke konsepnya Pak Harto. Jadi Jawa ini sebenarnya kan seperti Jawa Barat, Jakarta ini kan warga kota miskin itu kan cukup banyak. Jadi transmigrasi itu sebenarnya kalau menurut saya kalau memang ini mau dijadikan betul-betul ibu kota negara yang bukan kolonisasi ya. Kolonisasi itu hanya konglomerat, usaha sebagaimana yang saya katakan. Segera ini anggaran transmigrasi itu siapa yang mau pindah ke sana, dikasih lahan, kan begitu, kasih lahan untuk menopang ibu kota itu. Kenapa? Karena ini menyangkut juga pertahanan negara. Kenapa saya katakan pertahanan negara? Satu negara Indonesia ini dari dulu kehebatannya karena kita punya permesta, pertahanan masyarakat semesta. Jadi kalau orang mau menyerang ibu kota Jakarta ini bukan tentara yang dia lawan, rakyat yang dia lawan. Kenapa? Karena kelilingnya Jawa Barat berapa juta. Tapi kalau IKN ini menjadi segelintir orang, apalagi ya kita tidak ingin juga orang-orang asing seperti dia nanti yang menempati itu, sehingga ketika ibu kota ini ingin dikuasai secara pertahanan negara cukup gampang, bos. Ketika suatu ibu kota negara dikuasai, otomatis negara itu akan tunduk. Misalnya, sama seperti Palestina, fokus mereka Gaza, sehingga kita berharap solusinya, kalau ini memang pemerintah, kalaupun misalnya anggaran sebagaimana saya katakan tadi tidak mencukupi, cukupkanlah kan yang namanya mungkin seperti Pak Mas Gun bilang, masa 14 miliar satu rumah, kan bisa dikurangi 4 miliar misalnya, karena melihat anggaran. Yang penting nyaman dulu lah pegawai eselon 2, eselon 1, jangan sampai kayak istana. Sehingga anggaran itu tidak seperti yang kita prediksikan itu jadi olah-olahan kan itu. Olah-olahan pengusaha, pemborong, proyek, segala macam. Anggaran sisa itu silakan, ini warga miskin kota ini cukup prihatin kita. Jawa Barat kita tahu bagaimana penduduknya hampir 50 juta itu banyak miskin di sana, tanah sudah susah.
Pindah ke sana karena memang daerah sana daerah tambang. Sehingga kalau 270.000 hektar itu misalnya kasih 100.000 hektar misalnya untuk pemukiman masyarakat. Sehingga ibu kota itu betul-betul ibu kota yang ada rakyatnya, bukan di tengah hutan seperti sekarang. Kalau pindah nanti pejabat ke sana, kalau masalah administrasi, saya kira kita sudah teruji 2 tahun masa Covid ya. Dengan teknologi IT sekarang, teknologi komunikasi sangat-sangat gampang, apalagi beberapa kementerian barang keluar masuk, orang keluar masuk juga gitu. Kalau barang itu kita kan transportasi pesawat sudah, yang dirintis jalan tol juga sudah. Bahkan kalau Kalimantan itu dengan Malaysia itu kan sudah bisa satu daratan sebenarnya. Ini tinggal infrastruktur yang kita sempurnakan. Kalau masalah administrasi sebenarnya di negara kita ini kan karena banyak korupsinya seperti KTPL itu dulu kita ngurus KTP kan susah. Dengan L itu sekarang kita udah bisa ganti KTP di mana saja. Dengan PTSP sekarang satu pintu itu kita bisa ngurus online. Surat-surat izin juga tinggal kirim, tinggal kita print. Itu tidak berpengaruh. Tapi yang prinsip itu jangan mereka pindah ke sana di tengah hutan, putus komunikasi dengan masyarakat dan rakyat. Maka kalau saya berharap itu kepada Pak Prabowo, dikecilkan saya setuju, dikecilkan, dievaluasi kembali anggaran itu, otorita itu. Jangan suka-suka aja kan gitu, seperti Mas Gun bilang, apartemen 14 miliar, masa di tengah hutan perlu apartemen rumah menteri 20 miliar, kurangilah. Kalau perlu buat gubuk bambu di sana kan di tengah hutan, kan kesannya kan Nusantara kan, iya kan dibuat bambu macam di kampung kita itu kan. Orang Pak Jokowi aja pakai kemah kok di sana waktu kemarin kan. Kalau perlu macam bentuk-bentuk kemah itu aja rumah menteri tengah hutan itu kan. Yang mau disejahterakan itu rakyat masyarakatnya. Kalau masalah anggaran itu, Pak, kita harus jujur aja lah ya. Kebocoran-kebocoran itu juga kita berharap Pak Prabowo tegas. Mohon maaf lah ya, tadi kita juga bincang-bincang di luar dengan beberapa eksponen, misalnya tambang. Itu Kalimantan kan tambang cukup besar. Kita harus prediksi dulu kebocorannya selama ini ada nggak, kan itu. Pak Prabowo harus tegas itu. Sehingga alokasi itu yang seharusnya masuk ke kantong-kantong pribadi itu bagaimana untuk program-program beliau. Aku yakin lah dengan ribuan tambang, apalagi timah kita juga sudah hilirisasi dan sebagainya. Tapi kalau kebocorannya masih seperti selama ini yang dugaan kita, jangankan membangun IKN kan itu, ngasih makan umat pun nggak akan bisa, bos. Jadi kalau saya itu, Mas Gun, dari eksponen itu saya titiknya berharap Pak Prabowo harus pikirkan dulu memindahkan lembaga-lembaga penopang pemerintah ke sana. Termasuk kalau bisa pimpinan Ormas OKP ini kan perlu juga ini Pak Prabowo. Pikirkan ini aktivis-aktivis apa, ini eksponen-eksponen, pengacara apa untuk bisa pindah ke sana, nyaman mereka, punya kantor, sehingga ini nanti akan menopang. Saya kira itu, Mas Gun. Oke, Bung Yani. Ke Bung Adianto nih, setuju nggak nih apa yang digambarkan dari Bung Yani sama Bung Iskandar, dikecilkan? Dan kalau saya melihat pembangunan ibu kota IKN itu harus dievaluasi secara total, secara total. Kenapa secara total? Pertama, pemerintah dan DPR hari ini tidak konsisten membuat undang-undang. Baru setahun undang-undang dibuat, direvisi lagi. Itu sudah kelihatan tidak konsisten dalam membuat undang-undang. Artinya ada apa di balik pembangunan IKN itu? Itu yang harus kita cermati ya. Ada sesuatu di balik pembangunan IKN. Karena apa? Karena undang-undang baru setahun belum diberlakukan sudah dirubah. Satu. Yang kedua, ya kita tahu ya hari ini memang pembangunan IKN itu belum berjalan sepenuhnya. Baru berapa persen dibangun. Dan rencana katanya tahun depan Presiden akan berkantor di IKN. Tahun ini. Tahun depan ya? Tahun ini Presiden akan berkantor di IKN, Wapres akan berkantor di Jakarta. Apa yang akan terjadi kalau Presiden berkantor di IKN, sementara menterinya masih ada di Jakarta? Jadi Presiden mau mimpin siapa di sana? Mau mimpin hutan? Mau mimpin setan di sana? Kan nggak mungkin. Itu sebuah rencana yang menurut saya tidak masuk akal, makanya perlu dievaluasi. Yang pertama persoalan strategi keamanannya perlu dievaluasi. Apakah benar nanti di lingkaran-lingkaran ibu kota itu memang 100% pribumi atau mayoritas pribumi? Itu yang perlu dievaluasi.
karena ini menyangkut pertahanan keamanan negara ya. Yang kedua, persoalan jauhnya pindah ibu kota dari ibu kota induk ke ibu kota yang baru, karena ini menyangkut pusat pemerintahan dengan pusat bisnis. Apakah bisa diakselerasi nanti kerjasama antara kebijakan dan sektor bisnis yang sedang produksi bisnis ini, sektor bisnis real, apakah bisa selaras nanti dengan jauhnya pemerintahan dan sektor bisnis ini? Kalau tidak bisa selaras, maka akan terjadi penurunan ekonomi, penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Itu yang perlu dipertimbangkan. Dan yang kedua, kita juga harus memperhatikan keluhan-keluhan dari BUMN karya, yang hari ini mereka harus keluar kocek pribadi, BUMN itu keluar kocek pribadi untuk membangun beberapa gedung-gedung yang ada di sana. Dan mereka dan negara belum mensubsidi terhadap BUMN karya. Mereka mengeluarkan duit kas dari perusahaan BUMN masing-masing ini. Kalau itu dibiarkan, maka BUMN kita lama-lama akan mati. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan memang namanya presiden itu punya kewajiban untuk menjalankan undang-undang. Itu tanggung jawab presiden menjalankan undang-undang dan bersama dengan DPR membuat undang-undang. Artinya kalau undang-undang itu sudah terbentuk, maka mau nggak mau presiden harus menjalankan. Persoalan bisa atau nggak menjalankan nanti tergantung situasi dan kondisi. Dan sebaiknya secepat mungkin nanti begitu Pak Prabowo dilantik, lakukan evaluasi total terhadap pembangunan pemindahan ibu kota ini. Apakah memang strategis secara bisnis, strategis secara ketatanegaraan, strategis secara pemerataan pembangunan di Indonesia? Kalau memang tidak strategis, tidak membawa dampak yang positif terhadap kemajuan dan perkembangan Indonesia, lebih baik pemindahan itu dievaluasi total. Saya lebih sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Soeharto waktu itu ya. Pemindahan ibu kota itu tidak jauh dari ibu kota induk. Misalnya kita pindah ke Jonggol, atau kita pindah ke Bogor, atau kita pindah ke Kerawang yang peri-peri Jakarta yang memang embrio penduduk, embrio kotanya udah ada. Jadi Mas, begini logika sederhananya, saya akan membangun pasar. Apa yang kita pikirkan ketika kita akan membangun pasar? Tentu yang kita pikirkan di situ ada embrio organik pasar yang sebelumnya. Artinya apa? Ada manusianya, ada perdagangannya di situ, baru dibangun pasar. Tapi nggak mungkin membangun pasar di tengah hutan. Siapa yang mau beli nanti? Siapa yang mau jual nanti? Siapa pedagangnya? Itu nggak mungkin. Sama halnya dengan membangun pelabuhan. Ketika ada embrio di situ, pusat pelabuhan kecil atau awal, baru dibangun pelabuhan besar. Itu yang masuk akal ya. Karena apa? Karena ini membangun ibu kota, bukan membangun kota. Kalau membangun kota tanpa harus ada kebijakan administrasi, kebijakan ketatanegaraan, itu bisa sederhana. Misalnya Kelapa Gading dulu dibangun kota, Sumarekon dibangun kota, lebih sederhana. Developer aja ya. Developer aja, cukup developer. Karena ini memindahkan, ini sangat mengganggu stabilitas dan keamanan terhadap sistem ketatanegaraan, sistem perekonomian, sistem pemerataan pembangunan dan seterusnya. Ini menyangkut hal yang sangat fatal terhadap pertumbuhan dan perkembangan Indonesia ke depan. Saya pikir itu Mas Gunawan. DPR juga pindah ke sana ya? Ya semua harus pindah. Ada 25 instansi, jadi perwakilan itu DPR. Hanya perwakilan aja? Iya, 25 orang, 55 orang, gitu. Jadi makanya ini apakah... Berarti itu sebenarnya ibu kota simbol iya, ibu kota. Simbolik. Ya makanya kalau presiden berkantor di IKN, wapres berkantor di berbahaya. Nah, apa yang terjadi? Itu kan berbahaya. Jadi konkretnya ini dia, jangan kan gini dia. Ide ibu kota kemarin pas zaman Pak Jokowi periode kedua. Artinya hampir 5 tahun yang lalu. Suasananya kan suasana kebatinan dan realitanya dengan nanti Pak Prabowo dan Pak Gibran di Oktober ya, kan tentu jauh berbeda. Jadi biarkanlah Pak Prabowo dan Pak Gibran yang memikirkannya, bukan harus kita ngojok sekarang atau seperti apa. Sepakat. Suasananya kan tentu sangat-sangat jauh berbeda. Iya kalau baik-baik saja. Nah kalau tidak baik-baik saja, contoh, belum berapa lama Pak Jokowi belum selesai memimpin negara, banjir Jawa Tengah 2-5 meter. Kan kita tidak duga. Lah kalau nanti banjir sebulan sebelum beliau lengser gimana? Jadi sudahlah, kita jangan menganggap diri bisa untuk semua hal. Sudah direncanakan, dijalankan dulu. Kalaupun memang tertatih-tatih, sudah termasuk hebat. 5 tahun bisa seperti itu. Udah termasuk hebat, artinya masih bisa ada 5 tahun berikutnya untuk menyempurnakan itu. Nggak harus bahwa Agustus upacara di sana,
Lalu harus Agustus juga Pak Jokowi berumah di sana, atau kemudian Oktober Pak Prabowo rumahnya di sana. Itu gawat. Tapi setahu Bang Iskandar ini udah lengkap semua belum nih AMDAL mereka nih 256 Kalau kita mau hektar? jujur, ketika ada gugatan dari warga setempat, ketika otorita mengeluarkan edaran untuk membongkar rumah masing-masing, itu realitanya persoalan tanahnya sangat besar. Kalau kemarin ini Mas Gunawan, kasus pemindahan ibu kota, rencana ibu kota dari DKI ke Jonggol, di Jonggol itu 7.000 hektarnya adalah ex HGU PTP 11. Total semua. Itu semuanya itu. Hampir 7.000 hektar, 6.800 something itu hektarnya. Nah, ini 270.000 milik beberapa korporasi, tapi kan selalu dijual adalah ibu kotanya menjadi hijau. Iya, hijau. Tapi bagaimana dengan klaim 270.000? Idealnya tadinya ini untuk kawan-kawan sebenarnya, ini ibu kota kita ini di IKN ini melekat ke ibu kota provinsi. Idealnya itu. Balikpapan lah ya, dekat ya. Iya. Atau minimal Samarinda. Iya, itu idealnya. Karena udah ada embrio kehidupan. Iya, nggak sulit, nggak seperti ini. Di pinggir kota Kalimantan lah misalnya, Balikpapan misalnya. Ya, jadikanlah ibu kotanya itu nantinya menjadi kayak DKI, kan nggak ada masalah itu. Betul. Ya makanya saya bilang tadi, kalau itu memang mau dilanjutkan, saya tidak ingin itu menjadi kota yang hanya ada pemerintahan tapi tidak ada rakyat yang dekat di sana. Jadi kota hantu kayak Lampung. Ya makanya saya bilang kalau 270.000 hektar itu, apalagi ini ada masalah-masalah tanah itu, jangan semua lagi diupayakan untuk milik IKN. Bagaimana pemerintah mengatur ini? Kebetulan Pak AHY sekarang sudah Menteri Pertanahan misalnya, bagaimana dialokasikan, dibahkan kembali kepada masyarakat yang ingin di sana dengan produktif sifatnya. Tidak bisnis, tidak industri, tapi mungkin pertanian, memberdayakan hutan masyarakat kan ada. Siapa yang dari Jawa ini, ya misalnya keluarga abang juga misalnya, ada yang susah kali udah di Bekasi sana dan sebagainya, mau tanda tangan kita kasih di sana. Jadi prinsipnya kalau kita melihat Mas Gunawan jangan sampai begini, berbeda ya, konsep transmigrasi dengan konsep urbanisasi itu berbeda. Kalau transmigrasi itu tanah tidak ada nilainya atau nilainya sangat kecil. Tapi kalau urbanisasi itu tanah nilainya tinggi. Gitu. Nggak mungkin pemerintah akan kasih tanah ke warga miskin pindah ke sana untuk kasih tanah, kasih rumah, nggak mungkin. Ya itu yang nggak benar itu kan. Makanya kita sudah terjebak sebenarnya. Iya. Konsep pemikiran 5 tahun lalu kita kaji di 5 tahun sekarang. Sebenarnya itu jauh berbeda. Jauh. Itu filosofinya udah jauh beda. Makanya kita harapkan bahwa bukan berarti kalau ini Mas Gunawan ya, bukan berarti tidak meneruskan ibu kota adalah anti Pak Jokowi, bukan itu. Oh enggak begitu ya. Iya kan? Betul. Jadi teliti dan hati-hati untuk meneruskan ibu kota itu adalah pro pemerintahan Jokowi sebelumnya. Iya. Jangan nanti jadi berbahaya kepada pemerintahan Pak Jokowi dan Prabowo Gibran. Tentu Pak Jokowi juga nggak mau, bukan? Ya atau mungkin pindah ke sana itu pemerintah takut dikritisi mungkin karena nggak ada lagi masyarakat kayak eksponen. Makanya saya katakan tadi, ini negara ini kan efektif ketika ada DPR, lembaga resmi kontrol pembuat undang-undang, pengawas eksekutif. Eksekutif pindah ke sana, eksekutiflah yang menjalankan pemerintahan. Tapi jangan lupa di luar eksekutif ini ada pengawasan masyarakat. Seperti media, ya seperti IGTV ini, media, TV dan sebagainya. Ada LSM, ormas, lembaga. Ini ormas-ormas ini juga kan mengelola, seperti Muhammadiyah ada ratusan kampus dia, puluhan ribu sekolah dia. NU juga punya pesantren. Kalau mereka tiba-tiba di Jakarta ini, ibu kota pusat di Kalimantan sana, seperti beliau katakan tadi, maka saran saya kalau ini dikurangi anggarannya, bagaimana pemerintah memindahkan ini lembaga-lembaga non pemerintah, non government ini untuk juga berkantor di sana. Kasihlah misalnya 1.000 hektar untuk tapi bukan milik pribadi Bang Torus kan, itu lembaga misalnya Persatuan Wartawan misalnya. Media ada satu tempat media, sehingga pemerintahan itu akan ideal. Kalau masyarakat saya tidak masalah kalau pemerintah orang tanahnya tanah negara kasih 100.000 hektar, kenapa dikeliling itu untuk apa? Untuk pertahanan semesta itu. Untuk pembangunan aja kita masih bermasalah.
untuk pembebasan lahan aja masih bermasalah karena begitu ditetapkan daerah itu jadi IKN, sekelilingnya harga tinggi. Betul. Ya, Jadi sekarang sebenarnya sudah terkooptasi, ini terjebak pada persoalan. Iya. Jadi sebenarnya lebih baik diurai oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran nantinya. Harus ada evaluasi total menurut saya. Menurut kita itu. Ya intinya kita hanya kasih saran lah Bang Tulus. Iya, betul. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo dilantik lancar bulan Oktober ini, dan kita berharap jangan karena undang-undang juga bisa dievaluasi kan? Iya, betul. Sebenarnya. Nah, saya kira itu aja Mas Gun. Oke, Bang Iskandar lagi nih Bang. Jadi kan ada perdebatan kecil, tetap kesepakatannya saya lihat sudah mengerucut nih kan, bahwa namanya evaluasi total itu memang harus diperlukan di pemerintahan berikutnya nih. Jadi tidak hanya melulu dengan DPR sekarang maupun pemerintahan Jokowi sekarang tanpa melihat tadi secara komprehensif, banyak kendala-kendala, banyak hal-hal yang belum masuk di IKN saat ini, di mungkin pasal-pasal undang-undangnya, bahkan kan revisi yang baru aja berjalan, revisi. Nah ini kita mau revisi total, kan begitu nih kesepakatan tadi kan. Nah apa yang menurut Bang Iskandar yang perlu tadi direvisi total di pemerintahan Prabowo terhadap IKN ini agar tidak terjebak tadi. Ini jebakan-jebakan macam-macam nih, kita nggak tahu nih kepentingan siapapun nih masih kelihatannya masih abu-abu. Siapa sih yang untung sebenarnya? Iya. Apa benar kata si Lembong itu pemain kayu atau pemain apa kita nggak tahu ini, atau koloni tadi disebut. Karena kan masih abu-abu, masih gelap ini. Siapa yang diuntungkan sebenarnya? Nah, evaluasi total dari kesempatan eksponen ini apa menurut Bang Iskandar? Kalau kita lihat dangkal juga Lembong mengatakan itu. Ya. Perspektifnya masih jangan satu sisi gitu ya. Yang kita mau sampaikan adalah bahwa biarkan saja nanti, kalau saya ya memberikan pemikiran, tapi belum tentu juga di Pak Prabowo dan Pak Gibran, berbahaya tentu harus dihentikan. Kalau tidak berbahaya diteruskan. Nah kalau mengganggu keuangan negara, siklus APBN setiap tahun, nggak mungkin beliau berani meneruskan itu. Itu realita, itu rasionalitasnya. Yang kita harapkan adalah ekonomi kita tumbuh kembangnya luar biasa di zaman Pak Prabowo Gibran, supaya pembangunan yang hanya 500 triliunan ini bisa membangun ibu kota. Tetapi jika itu tidak terwujud atau belum terwujud, jangan disalahkan jika pembangunan ibu kota itu direm. Diatur sedemikian rupa ritmenya supaya tidak merusak perekonomian nasional, tapi juga tetap ada simbol-simbol perkembangan pembangunan tahun demi tahun. Mungkin itu yang realistis dan bijaksana yang bisa saya sampaikan. Ini nih, Ya, saya kira- evaluasinya. IKN. Ya itu wajib lah, pemerintahan baru itu kan wajib mengevaluasi ya. Artinya sebagaimana prinsip Pak Prabowo, dia bukan perubahan total tapi penyempurnaan. Melanjutkan dan menyempurnakan. Itu kan moto yang diambil dalam kampanye itu. Ya. Artinya dengan moto beliau itu menyempurnakan, bukan perubahan ya. Kalau perubahan itu kan total, artinya pindah nggak jadi pindah, itu namanya perubahan. Ya, dibuat apa, nggak nggak pindah apa-apa. jadi pindah. Nah, tapi kalau namanya melanjutkan dan menyempurnakan, saya kira itu tadi, makanya masukan-masukan kita tadi, termasuk tadi kalau ada masyarakat dibersihkan dulu, benar tidak itu tanah adat dan sebagainya. Jangan dilakukan lagi dengan gaya-gaya kolonial lah istilahnya, memaksakan tanah rakyat misalnya. Kalau misalnya ada yang pemain mafia lah kita dalam tanda petik ya, dalam pembangunan, mafia anggaran. Pak Prabowo saya yakin dia akan tegas, dia punya jaringan, dia punya struktur, dia punya partai untuk melihat itu. Dan beliau sebagai Menteri Pertahanan, sebagai Jenderal bintang 4 sekarang, saya pasti meyakini beliau pasti juga akan melihat dari sisi pertahanan keamanan negara ini ke depan. Apalagi kita tahu situasi antara Beijing dengan Amerika, kita tahu sekarang dengan kondisi Israel, kemarin juga Ukraina, dan adanya juga isu kemarin Pulau Natuna dan sebagainya. Aku yakin Pak Prabowo akan melihat situasi ini menguntungkan tidak. Sebagaimana Bung Andi tadi bilang, secara ekonomi, secara strategi negara, pertahanan keamanan, tapi yang paling terpenting, evaluasi itu menyangkut kepentingan hajat hidup rakyat banyak. Apa untungnya terhadap masyarakat Kalimantan, untuk Indonesia secara umum. Sebagaimana dia bilang tadi, beliau kurangi boleh, ya kurangi. Mengurangi itu bukan mesti harus 14 miliar apartemen, evaluasi juga benar nggak ini anggarannya, benar nggak realisasinya.
Nah, saya kira itu Mas Gun. Oke. Ya, kalau masukan dari kita, Bung Adianto, silakan. Terima kasih. Kalau menurut saya memang pembangunan IKN sejak awal memang harus dievaluasi total ya. Karena pertama ketidakkonsistenan pemerintah dalam menentukan undang-undang. Itu undang-undang itu sebagai dasar perpindahan ibu kota dan pemerintah hari ini tidak konsisten dalam mempertahankan undang-undang. Belum 1 tahun undang-undang dibentuk, direvisi. Itu kelihatan pemerintah tidak konsisten, ragu dengan apa yang menjadi tujuan dari pembangunan ibu kota. Yang paling terpenting bagi Pak Prabowo mendatang adalah bukan membangun ibu kota, tetapi membangun masyarakat Indonesia supaya lebih makmur, lebih mandiri, lebih tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan, semua anak-anak dikasih makan, sehingga Indonesia mampu tampil dengan setara dengan negara-negara yang lain. Indonesia akan menuju negara emas ya. Indonesia emas tahun 2045 itu bisa tercapai. Kalau memang kita membangun sumber daya manusia kita. Dan kita kan sudah bagus ya programnya Pak Jokowi waktu itu smelter dibangun. Ya itu udah bagus, tinggal nanti tingkat kebocoran ya perlu dievaluasi. Setiap pembangunan pasti ada kelemahan di sana sini dan perlu ada evaluasi. Kalau menyangkut Tom Slembong tadi saya pikir begini. Pak Tom Slembong itu sangat picik, orang yang sangat picik. Oh, oke. Kenapa sangat picik? Saya melihat begini. Logikanya sederhana ya. Logikanya sederhana. Ketika kita membangun rumah dan tanah itu masih kosong, di situ pasti ada pohon-pohon. Dan membangun rumah nggak mungkin pohon kita diamin, pasti kita potong dan pasti ada diuntungkan dengan pemotongan pohon itu. Itulah logika sederhana. Apalagi membangun sebuah kota, pasti banyak pohon yang ditebang. Itu logikanya udah pasti itu ya. Nah, saya pikir begini ya, Pak Prabowo daripada dia konsentrasi mengeruk APBN yang kita kan belum tahu ya, apakah ke depan itu ada resesi ekonomi global yang katanya sekarang udah ada ancaman dunia krisis pangan, akan adanya trust dari sisi perekonomian, ekonomi akan depresi ini, kalau ada depresi kan ada inflasi luar biasa. Apakah kita masih akan konsentrasi pembangunan ibu kota? Lebih baik kita memberikan pembangunan terhadap sumber daya manusia. Kita sekolahkan orang-orang Indonesia ke luar negeri, kita kasih beasiswa lebih, kita kasih makan rakyat yang masih butuh makan, kita maksimalkan ekonomi kerakyatan seperti ekonomi yang telah disuarakan oleh Prabowo beberapa waktu yang lalu. Prabowo itu pernah punya buku namanya Paradok dan itu bagus sekali. Buku Paradok itu membangun sektor perekonomian dari bawah. Jadi rakyat dari bawah dibangun sehingga dia tumbuh, sehingga menjadi pengusaha kelas menengah, sehingga menjadi pengusaha kelas atas dan mampu bertahan di dunia internasional. Dan di situ perlu peran yang sangat penting bagi negara. Kalau negara tidak melindungi sektor ekonomi, sektor pertumbuhan ekonomi yang kecil sehingga tumbuh menjadi menengah, menjadi besar dan mampu go public, peran negara sangat penting di situ. Dan disitulah Pak Prabowo harusnya memberikan kebijakan yang konsisten terhadap melindungi pengusaha-pengusaha lokal kita, mengayomi masyarakat Indonesia dengan memberikan pendidikan ke luar negeri sebanyak-banyaknya. Kita kirim kayak Cina dulu, mengirim semua banyak-banyak. Begitu sudah dikirim, kita berdayakan, kasih observasi, kasih laboratorium, kasih peran mereka. Mari kita bangun. Dan saya yakin apabila landasan itu dibangun, Indonesia akan maju. Satu hal lagi yang perlu kita evaluasi total bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Dulu kita punya perencanaan pembangunan namanya GBHN. Dan menurut saya Pak Prabowo hari ini harus mengembalikan GBHN. Pola pembangunan di Indonesia. Apakah itu GBHN, apakah yang lain. Sehingga apabila ada pergantian kekuasaan, pembangunan itu nggak melenceng. Yang tadi dibangun di sini belum selesai, ganti pemerintahan, di sini ditinggal, bangun yang baru, belum lagi selesai, bangun yang baru lagi. Banyak yang terjadi di Hambalang misalnya karena perbedaan rejim, mangkrak. Di Lampung juga pembangunan rejim, mangkrak. Uang berapa miliar sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak punya GBHN. Satu itu. Yang selanjutnya, iklim demokrasi Indonesia ini sudah sangat liberal. Iklim demokrasi Indonesia ini sudah sangat liberal. Saya pikir Pak Prabowo harus melakukan evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia. Sekarang Indonesia bukan lagi demokrasi Pancasila, demokrasi mufakat, tapi demokrasi liberal.
Dan kalau kita biarkan Indonesia menjadi demokrasi liberal, jangan salahkan nanti semuanya kita menjadi budak di tanah kita sendiri. Nanti temanya beda. Saya pikir itu. Nanti temanya. Ada tambahan? Cukup. Ya, saya kira closingnya itu aja, Mas Gun. Oke, siap. Nah, pertama, terima kasih EGTV ini sudah mengangkat hal-hal yang aktual ini. Termasuk juga jadi PR juga ini, Mas Gun, ini yang terakhir dia katakan sistem demokrasi liberal kita ini. Ini perlu dipikirkan betul udah liberal enggak? Karena info-infonya kemarin ada yang untuk DPR RI ada modal harus 60 miliar, 70 miliar. Untuk apa itu? Untuk satu anggota DPR RI. Anggota DPR. Untuk jadi. Untuk jadi. Buat Ada yang siapa? nggak jadi? Iya. Buat siapa? Ya itu ya mungkin ini Tidak karena perlu kita ini sebut juga nama, saya sebut lah karena nanti bisa jadi isu yang apa. Tapi itu perlu nanti jadi bahan kajian EGTV. Harusnya masuknya sama kemarin sama Pak Roy Suryo itu. Iya, karena ini sistem politik kita benarkah Ya, sistem politik liberal? Tapi untuk yang ini closingnya kita berharap Pak Prabowo sehat-sehat dengan Mas Gibran bisa dilantik bulan 10. Tapi catatan kita hal IKN ini harus evaluasi. Kalaupun dilanjutkan evaluasi itu wajib. Jadi pemerintah ini harus betul-betul dari segala aspek dan sisinya. Saya kira itu aja, Mas. Oke. Nggak ada tambahan, Bang Iskandar? Cukup. Oke. Terima kasih pemirsa IGTV bincang-bincang dengan tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Terima kasih Bang Yani, Bang Adianto, Bang Iskandar telah hadir di Ohio Cafe. Jadi kafe yang menarik, kafe yang oke di wilayah timur Jakarta. Jadi pemirsa IGTV kalau mau berkunjung ke kafe di komplek apa namanya Duren Sawit ya, Jakarta Timur, bisa kongko-kongko, bisa senang-senang, ada meja biliar, pokoknya lengkap komplit. Jadi tema politiknya juga ya jadi nggak terlalu ini keras-keras sekali, jadi santai aja. Jadi apa yang digambarkan oleh Bung Adianto, Bang Yani, ada Bang Iskandar, mungkin buat pesan 7 bulan lagi ya untuk Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Mas Gibran untuk bisa mengevaluasi, tapi evaluasinya itu apa yang kurang, apa yang harus ditambal agar oknum-oknum atau mafia-mafia atau maling-maling di IKN itu juga bisa terdeteksi dini. Jangan sampai udah terlanjur karena saya lihat penegak hukumnya tuh nggak mau ribut sendiri, takut dengan kekuatan politik orang-orang yang bermain. Jadi kesannya dia ya, wah nanti gue kayak Firly Bahuri lagi kan begitu. Jadi jangan sampai aparat penegak hukum, kejaksaan, Mabes Polri, KPK harus berani gagah melihat proyek IKN harus benar-benar dideteksi dini agar tidak menjadi maling uang negara. Kita mau negara ini hebat, kita mau negara ini bersih, kita mau pembangunan IKN juga lancar untuk menjadi ibu kota negara, tapi dengan koridor hukum yang memang tepat. Saya Muhammad Gunawan Abdillah undur diri, salam pemuda Indonesia. Salam.